Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, rasanya tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan di awal dari majelis kita ini, di waktu yang mulia ini, selain kita berusaha untuk merangkai kata dan kalimat untuk bersyukur kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Karena sungguh dan sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah Tabarak wa Ta'ala. Dan yang hanya pantas untuk kita puji hanya Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya lisan-lisan kita basah dengan ucapan Alhamdulillah, atau setidak-tidaknya dengan Alhamdulillah ala kulli hal. Karena Allah yang telah menolong kita, Allah yang telah melembutkan hati-hati kita, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita menuju salah satu rumah Allah yang berada di permukaan bumi ini. Maka camkan wahai saudaraku, Nabi SAW telah menjamin orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk menuju rumah Allah dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah, maka baginya cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dan kita membutuhkan cahaya wahai saudaraku, karena kita akan melewati sirat. Dan sirat itu dibentangkan, dan kita pasti akan melewati sirat. Sementara di bawahnya ada neraka jahim yang merupakan gelapnya dengan kegelapan yang sangat dalam. Dan neraka itu perlu diingat diciptakan 3.000 tahun lamanya. Dibakar 1.000 tahun pertama merah warnanya. Dibakar lagi 1.000 tahun maka berkabut. Dibakar lagi 1.000 tahun maka gelap hari ini. Maka orang-orang yang melewatinya membutuhkan cahaya. Dan cahaya yang paling sempurna tentu cahaya para nabi dan rasul. Kemudian diikuti oleh siddiqin, wasyuhada, dan kita memiliki kesempatan wassalihin. Dan ada seseorang yang nanti cahayanya hanya berada di ujung jari jempol kakinya. Maka tatkala itu, kata Nabi SAW, ketika menyala cahaya di jempolnya, dia menggeser kakinya. Lalu tiba-tiba mati lagi, padam lagi. Maka dia berhenti lagi. Dia takut terjatuh. Nyala lagi, dia bergeser lagi. Allahu Akbar. Maka kita berharap kita termasuk orang-orang yang disempurnakan cahayanya. Ya. Maka dimudahkan bagi kita melewati sirat. Ya. Dan tentunya kita senantiasa terus meminta dan meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Karena kita tahu tujuan hidup kita, yakni beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun kita harus ingat kaidah di dalam surah yang selalu kita baca ketika salat.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul hidup kita, tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Tapi kita tidak akan bisa sampai dengan selamat, dengan baik, kecuali dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Dan tentunya kita beristighfar kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Banyak beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala atas dosa-dosa kita. Karena yang membuat hidayah itu sulit masuk, yang membuat kita berat menghatamkan Al-Quran, yang membuat kita berat duduk di majelis ilmu, yang membuat kita berat salat malam, semua itu karena dosa-dosa kita. Ya. Maka hendaknya kita banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri-diri kita dan kejelekan-kejelekan amal-amal kita. Karena sungguh kata Nabi SAW, barang siapa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan dia. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, begitu pula tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dia, memberikan dia hidayah. Ya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Allah minta kita sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan menyerahkan dirimu kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup dalam satu pola, maka Allah akan wafatkan di dalam pola tersebut. Maka siapa yang bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia akhir yang baik. Ya. Dan kita harus pertanyakan kepada diri kita. Ya, para nabi dan rasul ya, telah mendapatkan husnul khatimah. Para syiddiqin, wasyuhada, mereka telah mendapatkan akhir yang baik. Yang kita pertanyakan di pelupuk mata kita, bagaimana dengan kita? Tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang memastikan kita mendapatkan husnul khatimah. Maka apa yang bisa kita lakukan? Maka bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa, agar Allah berikan kepada kita akhir yang baik. Allah Jalla wa'ala juga ingatkan kepada kita, wahai manusia sekalian, ya, Allah ingatkan, Allah panggil kita sebagai makhluk yang bernama manusia, agar kita sadar, kita ini hanya makhluk yang bernama manusia. Jangan merasa diri besar, jangan merasa diri pintar, jangan merasa diri tinggi. Ya, kita hanya makhluk yang diciptakan dari air mani yang hina. Harus kita sadari itu. Maka Allah ingatkan, kita diciptakan dari diri yang satu, dari Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita. Lalu dengannya diciptakan pasangannya Hawa. Maka dengan jalan itu berkembang biaklah manusia menjadi banyak di antara kita laki-laki dan perempuan. Maka sekali lagi Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan kita agar bertakwa kepadanya, yang dengan namanya kita saling menyebutnya. Dan Allah perintahkan kita menyambung silaturrahim, jangan memutusnya. Dan Allah senantiasa mengawasi amal-amal hambanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan lagi kepada kita, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya. Dengan apa? Dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang jujur. Apa itu ucapan yang benar? Ucapan yang dilandasi dengan ilmu. Dan ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan qala yaqil, bukan katanya. Maka siapa yang ucapannya benar, Allah berjanji, Allah akan perbaiki amal-amalnya. Allahu Akbar. Yang tadinya beramalnya bercampur antara yang hak dan yang batil, maka dijadikan dia mencintai yang hak. Yang tadinya akidahnya bercampur antara tauhid dengan syirik, dijadikan dia kokoh di atas tauhid dan dimatikan nanti di atas kalimat la ilaha illallah. Allah. Lalu setelah itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah. Dan untuk mendapati itu tidak ada jalan lain kata Allah kecuali ati Allah wa atiur Rasul.
taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka siapa yang menjalankan demikian, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim, sebaik-baik kalam, kalamullah. Kata Nabi, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kalam, yakni kalamullah, yakni firman Allah. Apa itu Al-Quran? Maka hendaknya seorang mukmin, seorang muslim akrab dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk untuk mengamalkan isi Al-Quran, mengetahui, memahaminya, yakni kata Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk dalam perkara agama ini, kata Nabi, yakni perkara muhdats, apa-apa yang baru, apa-apa yang diada-adakan. Maka Nabi senantiasa mengingatkan kaum muslimin untuk meninggalkan perkara yang diada-adakan. Karena setiap perkara yang diada-adakan, kata Nabi SAW, maka dikhawatirkan seseorang akan jatuh kepada perbuatan yang baru. Dan kalau dia terjatuh kepada perbuatan yang baru, pasti dia akan tersesat. Walaupun dipandang indah oleh manusia, walaupun disepakati oleh manusia. Dan orang yang tersesat, kata Nabi SAW, maka tempatnya akan kembali ke neraka yang panasnya 70 kali lebih panas daripada sepanas-panasnya api di dunia ini. Ummatan Islam, salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, karena kita ahlu sunnah. Dan ahlu sunnah itu mengagungkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada ahlul baitnya. Dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudaraku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, bahwa hidup kita ini yang akan diukur adalah akhirnya. Yang diukur akhirnya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amal seorang hamba itu yang dilihat adalah akhirnya. Mana dalil? Yang pertama, lihat. Bukankah ada orang yang telah membunuh 99 orang? Lalu bahkan digenapkan menjadi 100 orang. Lalu dia bertobat kepada Allah. Apa yang dia dapati? Allah ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Dan dia mendapatkan husnul khatimah. Bukankah di zaman Bani Israel, bagaya min Bani Israel, yakni seorang pelacur yang profesinya menjual diri, yang hari-harinya biasa berzina. Lalu di penghujung hidupnya dia memberi minum seekor anak anjing. Dan Allah berikan dia taufik, dia bertobat dari zinahnya. Lalu dia akhirnya wafat dan Allah masukkan ke dalam surga. Allah. Banyak sekali. Ya. Kalau kita mau mencari cerita di zaman ini, maka ada satu kisah ya, dari seorang syekh yang berada di Maghrib. Beliau menceritakan sebuah kisah di mana pada saat itu beliau memiliki seorang sahabat, yang sahabat ini juga termasuk ulama. Maka beliau bermimpi 3 malam berturut-turut, Pak, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ingat, Nabi SAW satu-satunya yang tidak akan pernah bisa diserupai oleh syaitan. Adapun yang lain bisa. Ya. Maka kalau mimpi ketemu si fulan, wa'allan, belum tentu itu benar. Tapi kalau kita bertemu dengan Rasulullah SAW, itu pasti hak. Namun harus mengilmui bagaimana sifat-sifat Nabi SAW.
Maka hendaknya seorang mukmin jangan hanya hafal nomor kaos nomor 7 dan seterusnya, tapi harus tahu bagaimana sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana janggutnya Nabi SAW, bagaimana dahinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pipinya beliau, bagaimana bentuk hidungnya beliau, dan seterusnya. Ya, harus memahami. Kalau dia tahu dan dia bermimpi bertemu Nabi SAW, maka yakinkan itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bermimpi 3 malam berturut-turut bertemu Nabi SAW. Maka Nabi memberikan kepadanya nasihat seolah-olah dia disuruh pergi, yakni ke Masjidil Haram, dan dia katakan bahwa si fulan ya fil jannah, orang itu berada di surga. Maka disebutkan kepadanya namanya fulan bin fulan bin fulan. Kalau orang Arab Pak, itu biasa 8 nasab ke atas hafal dia. Fulan bin fulan bin fulan. Jadi enggak salah. Ya. Maka karena 3 kali berturut-turut dia mengatakan, maka saya harus pergi nih. Maka dia pergilah dia ke Masjidil Haram, dia umrah dulu. Selesai umrah, maka dia menghubungi yakni saudaranya ya dan juga temannya yang berada di sana untuk mencari, membantunya bertemu dengan fulan bin fulan bin fulan. Sampai cari-cari Pak, susah sekali. Maka pada beberapa hari ke depan akhirnya bisa bertemu. Orang yang ternyata berada di belakang ya, di daerah perkampungan. Antum yang pernah belusukan kalau pergi ke Makkah, maka di situ ada kampung-kampung Pak. Maka dia masuk ke dalam. Namun orang-orang ketika ditanya, bayangkan yang bertanya seorang syekh, pakaiannya begitu rapihnya dan seterusnya. Ketika ditanya fulan bin fulan bin fulan, maka orang-orang terkejut. Antum mau ketemu orang ini syekh? Iya. Enggak salah syekh, enggak. Ini orang awam, orang biasa. Ya. Namun apa singkat cerita Pak? Bertemulah dengan orang tersebut. Maka orang itu mengatakan, apa yang membuat engkau ingin bertemu denganku? Maka akhirnya Syekh mengatakan, aku bermimpi bertemu Nabi SAW untuk menjumpaimu. Allahu Akbar. Dan ternyata benar namanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Allahu Akbar. Ya. Maka kata Syekh tersebut dikatakan, maka aku ingin memberikan kabar yang baik kepadamu, wahai Abdullah, wahai hamba Allah. Sungguh engkau termasuk penghuni surga. Kalau engkau seorang muslim. Maka orang itu tiba-tiba menangis sejadi-jadinya Pak. Menangis sejadi-jadinya. Karena dia mengatakan bagaimana mungkin aku ini orang yang telah banyak meninggalkan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ya. Dan hanya orang awam. Ya. Justru Syekh pun merasa terheran-heran. Iya kok bisa begini nih. Sampai akhirnya Syekh berusaha mengorek-ngorek sedikit. Coba apa amalanmu? Yang aku ingin ketahui. Bapak tahu apa amalannya Pak? Ternyata dia punya sahabat, tetanggaan Pak. Punya sahabat yang sangat akrab luar biasa. Sampai satu ketika Allah mewafatkan sahabatnya, meninggal lewat sahabatnya ini. Maka sahabatnya meninggalkan seorang istri dan beberapa orang anak. Maka dia berazam karena dia mencintai sahabatnya. Demi Allah, setiap aku memiliki harta, aku dapat gaji dari hasil bekerja, aku akan bagi 2. 1 untuk keluargaku dan setengahnya untuk keluarga sahabatku. Allahu Akbar. Ternyata dia punya amalan itu Pak. Allahu Akbar. Gara-gara amalannya itu dia ikhlas. Dan ternyata istrinya pun gak tahu. Dia baru ngomong ini ketika Syekh terus mengoreknya. Ya. Maka akhirnya Syekh pun tahu ternyata amalannya sangat agung. Dia yakni menginfakkan setengah dari hartanya. Dan ini termasuk orang-orang yang kata Allah, kalian tidak akan mendapati iman yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya. Dan ternyata orang ini walaupun orang awam tapi dia memiliki kecintaan kepada saudaranya. Dan siapa yang mencintai kecintaan kepada saudaranya, maka sempurnalah imannya. Ya, bukan menjatuhkan, justru mencintai saudaranya. Apa yang terjadi Pak? Syekh mengajak dia sholat. Akhirnya dia malu, dia mandi dulu, dia pakai pakaiannya yang bagus, maka diajak sholat isya berjamaah di Masjidil Haram. Kata Syekh, demi Allah aku sholat, dia di sampingku, sholat kita. Maka di rakaat terakhir, maka demi Allah aku tidak melihat dia mengangkat wajahnya. Dia dalam keadaan sujud. Dan sebelum sholat dia telah menangis Pak. Dia menangis karena begitu menyesalnya meninggalkan banyak sholat berjamaah di Masjidil Haram, yang sekali sholat di sana 100.000 kali. Maka dia terus menangis di dalam sholatnya.
Sampai di rakaat terakhir kata Syekh, aku tidak melihat dia mengangkat kepalanya sampai aku telah selesai. Maka aku ingin menegurnya karena tidak boleh seorang kalau imam sudah mengatakan Allahu Akbar, hendaknya disegera mengikutinya. Nggak boleh berlama-lama. Kalau antum mau berdoa dalam sujud, sholat sunnah, jangan di sholat wajib. Karena imam dijadikan untuk diikuti. Namun orang ini lama sehingga Syekh bermaksud tadinya ingin menegurnya cepat. Ya, nggak boleh seperti itu menyelisihi imam. Tapi ternyata ketika dibangunkan, diajak beliau tidak bangun-bangun, Pak. Wallahi orang itu telah wafat. Allahu Akbar, percis. Dan Nabi SAW orang itu fil jannah. Ternyata dengan amalan yang sederhana. Tapi dia meniatkan dengan ikhlas. Allah wafatkan dia di Masjidil Haram. Dalam keadaan sholat isya. Ya. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka terhitung seperti setengah sholat malam. Ya. Dan sholatnya di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Lihat. Allah Maha mampu memberikan seseorang akhir yang baik. Maka hendaknya kita bisa mengambil ibrah ya dari setiap perbuatan hamba-hamba Allah. Baik, saudaraku sekalian, husnul khatimah berasal dari kata khuzan. Khuzan itu artinya baik, khatimah artinya kesudahan. Maka setiap orang ingin kesudahan yang baik, dan yang dimaksud dengan kesudahan yang baik yakni dia berada di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, bisa seseorang ketika membaca Al-Quran sebagaimana wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Tapi ketika apa? Ketika membaca Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ditikam. Ali bin Abi Thalib ditikam. Ketika apa? Ketika salat subuh. Allahu Akbar. Salat yang dihadiri oleh para malaikat Allah. Allahu Akbar. Maka jangan melihat caranya, Pak. Orang kadang-kadang ya tenggelam dengan sinetron, ya apalagi ibu-ibu, hati-hati. Karena ada yang mengatakan, Ustadz ini ada orang kafir mati sambil tersenyum, Ustadz. Waduh, matinya cuman merem. Kok bagus banget, Ustadz? Bagus menurut pandangan antum, tidak. Boleh jadi apa yang antum anggap baik itu ya belum tentu kebaikan. Allah yang maha mengetahui. Ya, maka yang dimaksud dengan husnul khatimah bukan kelihatannya, Pak. Ya, karena sebagian ada yang mengatakan kasihan yang lihat sahabat kok matinya banyak yang dibunuh. Seolah-olah dianggap kematian yang buruk. Tidak, bukan masalah caranya, Pak. Tapi dia wafat di akhirnya yakni di atas kebaikan, ketaatan kepada Allah, di atas kalimat la ilaha illallah. Ya, di atas kalimat la ilaha illallah. Baik, kita lihat bagaimana riwayat dari ya Musnad Imam Ahmad ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Kata Nabi SAW, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, apa yang Allah berikan? Allah akan jadikan dia beramal. Di penghujung hidupnya Allah jadikan dia beramal. Oleh karena itu, Pak, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala senantiasa mengatakan, letakkan di pelupuk matamu senantiasa kematian. Maka tatkala seorang mengingat kematian, maka dia senantiasa ingin berbuat kebaikan. Dan dia menganggap bisa jadi itu yang terakhir, bisa jadi itu yang terakhir. Apalagi tadi Pak Ketua mengingatkan, yang hadir sebagian ini senior-senior kan? Usianya sudah berapa? 70, 80 dan seterusnya. Dan saya hanya ingin mengingatkan kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku yang paling banyak itu hanya antara 60 sampai 70. Berarti yang 60 sampai 70 ini sudah mau witir. Antum tahu salat witir. Artinya sudah mau penutupan. Nah, maka yang sudah goyang-goyang sering-sering berangkat umroh. Siapa tahu mati di Mekah atau Madinah. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa wafat di Madinah, lakukan. Lakukan. Antum dikubur, di Baqi, bersama para syuhada Uhud. Allahu Akbar. Ini merupakan keagungan. Ya. Maka kita harus mengingat bahwa kematian itu sudah sangat dekat kepada kita. Berapa banyak hari ini yang kita berbicara di waktu pagi, ternyata di waktu sore kita dikabarkan bahwa si fulan telah wafat. Ya. Allahu Akbar. Maka dijadikan orang ini beramal, kata Nabi SAW. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dijadikan ia beramal?
Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, akan dibukakan baginya sebelum meninggalnya dia dalam keadaan seperti orang-orang yang berbuat salih dan menjadikan orang-orang di sekitarnya ridha, ya, di sekitarnya menjadi ridha, ya. Maka orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia akan beramal di akhirnya, ya. Maka tadi saya katakan, ingat, jangan berbangga pada hari ini. Yang kita lihat adalah akhir dari kita, ya. Dan Allah akan buka itu siapa kita sebenarnya, Pak, ya. Maka kalau kita hari ini, ya, berusaha menutupi, menggunakan topeng agar orang menganggap kita salih, jangan. Ya. Jadilah orang salih yang sesungguhnya. Karena Allah akan pertontonkan siapa kita sebenarnya di akhir hidup kita. Ya. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh. Ya. Baik. Maka kita harus ingat, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia diberikan kabar gembira dengan diberikan petunjuk dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seorang keluar dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Dan di akhirat, ya, Allah pun berikan kabar gembira dengan surga. Namun di antaranya di situ ada kematian. Maka menjadikan pintu gerbang bagi kita adalah kematian. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallaha tsummas taqamu. Kata Allah, orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah. Maka yang dimaksud di sini siapa? Orang-orang beriman. Dan dia di atas tauhid, di atas la ilaha illallah. Maka Bapak, Ibu, saya ingatkan, Pak, orang yang mendapatkan husnul khatimah itu, Pak, akidahnya harus lurus di atas tauhid la ilaha illallah. Kenapa saya katakan begitu, Pak? Kita berada di zaman fitnah. Yang kata Nabi SAW, wa rajulun, seseorang, wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Di waktu paginya beriman, di waktu sorenya bisa kafir. Kenapa, Pak? Subhat yang begitu luar biasa. Maka saya ingatkan kepada saudaraku, yang paling terpenting dan inti dari agama kita ini adalah tauhid. Apa yang membedakan kita dengan agama di seberang sana? Tauhid, Pak. Kita hanya mengesahkan Allah Jalla wa'ala, dan maknanya artinya kita berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, dan tunduk terhadap aturan-aturan Allah. Kalau Allah katakan halal, kita katakan halal. Kalau haram, kita katakan haram. Karena sebagian kaum muslimin terkena syubhat. Ketika berdoa datang ke kuburan-kuburan keramat. Dan hari ini, Pak, dukun-dukun itu namanya keren-keren. Ada yang namanya kiai, ada yang namanya ustadz, ada yang namanya gus, ya, jualan. Maka jangan lagi, kaum muslimin harus cerdas. Kalau ada orang mengatakan tentang perkara agama, maka katakan mana hujahnya. Karena prinsip agama kita sederhana, Pak. Orang yang mengaku di atas kebenaran, Allah tantang. Qul ha burhanakum in kuntum shadiqun. Bawakan burhannya, bawakan hujahnya kalau engkau benar. Gimana mengatakan benar? Apakah perbuatan itu direkomendasikan, diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat dahulu, Pak, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi paceklik. Terjadi, Pak, paceklik, panas yang begitu panjangnya. Maka para sahabat sibuk untuk sholat istisqa dan meminta Abbas paman Nabi SAW untuk memimpin sholat. Tidak satupun para sahabat datang ke kubur Nabi SAW. Yuk minta sama Nabi SAW. Tidak ada satupun. Padahal kalau mau bilang kuburan keramat, siapa yang lebih keramat daripada kuburan Nabi SAW? Ada yang berani mengagungkan lebih keramat dari kuburan Nabi? Nggak ada. Tapi tidak ada satupun sahabat Nabi pernah duduk di situ berdoa kepada kuburan Nabi. Nggak pernah. Mereka datang kepada Abbas, wahai Abbas, kita sholat, pimpin sholat ini dan kita minta kepada Allah. Maka setelah itu turunlah hujan. Allahu Akbar. Lihat. Inilah kaum mukminin, orang-orang beriman menyandarkan dirinya kepada Allah.
Allahu Jalla. Tidak juga kepada benda-benda keramat. Lihat Umar bin Khattab ketika tawaf, Pak. Ketika tawaf. Kalau pas kita tawaf ketemu namanya Hajar Aswad. Kita melihat hari ini betapa manusia rebut-rebutan di sana. Ya. Padahal hukumnya mencium Hajar Aswad hanyalah sunnah. Ya, dan menyakiti sesama muslim hukumnya haram. Maka alangkah bodohnya orang-orang yang berebut-rebut di sana. Ya. Dia melakukan perbuatan yang haram hanya mendapatkan pahala yang sunnah. Jadi nggak ketutup dosanya. Kasihan, ya. Apa yang terjadi Pak Umar bin Khattab ketika ingin mencium Hajar Aswad, kata Umar bin Khattab, wahai batu, panggil, wahai batu, sungguh engkau tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Sengaja Umar kencang-kencang suaranya biar manusia mendengarnya. Lalu kata Umar, seandainya aku tidak melihat kekasihku menciummu, aku tidak akan menciummu. Hanya saja karena Nabi menciummu, maka aku cium. Tapi sungguh engkau tidak mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Allahu Akbar. Itu akidahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Maka jangan sampai di antara kaum muslimin menganggap ada benda keramat, ya Allah. Di dompetnya naruh jimat. Ya. Antum kalau tidak percaya, dekat tempat kita ini ada pasar nih, pasar apa? Perumnas Klender. Antum lihat yang dagang di situ. Kebanyakan mereka pakai jimat. Nah, sholat enggak, aneh kan? Harusnya mau cari berkah, waktu sholat, sholat. Tapi pakai jimat, Pak. Padahal dia enggak sadar-sadar, sudah pakai jimat dari dulu gitu-gitu aja. Ya, dari dulu gitu-gitu aja. Harusnya berpikir. Makanya Allah katakan, afala ya'taqilun, apakah kalian enggak mikir? Orang beriman itu orang-orang cerdas, Pak. Yang tidak akan mengikuti perkara-perkara kejahilan. Ya. Maka Nabi SAW sampai mengatakan dahulu, tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian. Ya. Artinya yang tidak berfaedah, tidak memiliki kebenaran, maka tidak boleh kita ikuti. Maka siapa yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, lalu dia istiqomah di atasnya. Allahu Akbar. Istiqomah di atasnya. Artinya dia menjaga tauhidnya. Dia terus berpegang teguh di atas tauhidnya. Dia istiqamah. Apa yang terjadi, Pak? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan turun para malaikat. Ini kalau Bapak baca tafsirnya dalam At-Tabari, maksudnya apa, Pak? Ketika wafat, ketika kita mati istiqamah sampai ajalnya menjemput, turunlah para malaikat Allah. Itu kalau bisa melihat dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa itu malaikat yang menjemput orang-orang beriman, Pak, sejauh mata memandang, Pak. Allahu Akbar. Indahnya luar biasa. Putih semua, Pak. Dan malakul maut datang dalam sebaik-baik rupa mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju rahmat Allah. Maka keluarlah ruh orang beriman itu seperti air yang keluar dari mulut ceret. Begitu mudahnya. Ketika keluar, Pak, tidak berlama-lama langsung dibungkus oleh para malaikat yang membawa kain kafan dari surga. Diberikan harum-haruman dari surga. Maka setelah itu diangkat, Pak. Diajak jalan-jalan. Sebagaimana Nabi di tahun kesedihan. Ketika Mi'raj. Nabi itu diajak jalan, kenapa, Pak? Karena itu tahun kesedihan. Wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Wafatnya paman Nabi SAW yang membela dakwah beliau walaupun beliau mati di atas kekafiran. Tapi yang jelas, Pak, itu tahun kesedihan. Dan Allah mengangkatnya untuk menerima perintah salat. Dan Nabi melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Maka begitu pula orang-orang mukmin ketika wafat diajak naik ke langit pertama. Oh, indah. Tadi dikatakan wala takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir. Anak-anak dan istrimu Allah yang menjaminnya. Ya. Maka diajak, Pak, langit pertama. Lalu terdengar seruan para penjaga langit pertama. Ruh siapa nih? Fulan bin Fulan. Dibuka pintu langit pertama. Naik lagi langit kedua, langit ketiga. Terus melihat sesuatu yang sangat indah. Sampai di langit yang ketujuh. Maka terdengarlah seruan. Catat amalan hambaku di kitab Iliyin. Calon penghuni surga. Allah. Bapak Ibu sekalian, kita selama hidup ini selalu mencari kabar gembira, kan gitu. Antum dengar anak antum lulus di universitas
terbaik, itu kabar gembira. Antum dapat warisan, itu kabar gembira. Antum dipromosikan di kantor, itu kabar gembira. Tapi tidak ada yang lebih gembira daripada hari ini. Hari yang kita menunggu-nunggu dan persiapannya sangat panjang, Pak. Ingat, persiapannya sangat panjang. Untuk menuju sakaratul maut, persiapan kita itu puluhan tahun. Yang hari ini kita sedang berjalan. Kata Fudail bin Iyad, ya, rahimallahu ta'ala, ketika dia bertanya kepada seorang, berapa usiamu hari ini? 60 tahun ya Syekh. Kata Fudail bin Iyad, kalau begitu engkau telah berjalan menuju Rabbmu selama 60 tahun. Dan sebentar lagi engkau sampai. Oh ya saudaraku, kita sebentar lagi sampai. Maka saya ingatkan, kalau kita jalan nih Pak, antum jalan-jalan pagi, kan ada ada taman pemakaman kan? Pondok Kelapa kan? Maka saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, itu di pemakaman itu kita berikan salam sebagaimana sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum ya ahlal diyar, ya ahlal kubur, minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahikun. Nassallallahu walakumul afiyah. Ya, kita katakan apa? Wa inna insyaallah aku akan menyusul kalian sebentar lagi. Itu maknanya. Dan saya ingatkan Pak, itu di kubur itu ada orang yang dahulu lebih tampan dari kita. Lebih gagah dari kita, lebih kaya dari kita, lebih tinggi kedudukan sosial dari kita, dan telah berakhir dengan lubang 1 kali 2 itu. Maka sadarkah kita bahwa kita pun sedang menuju ke sana, dan itu pasti. Ya. Maka orang yang menghidupkan itu, maka dia akan paham untuk apa dia hidup. Ya. Baik. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah, kata Allah, kamilah pelindung-pelindungmu, aulia-auliamu di kehidupan dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Ya. Maka bagaimana tidak tenang orang-orang beriman? Ya. Maka hendaknya kita harus berusaha untuk mengejar agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Maka amalan ini, ya Pak, dalam hidup kita tergantung penutupnya tadi kita katakan. Ya. Dan Nabi SAW telah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Dan Ibnu Abi Mulaikah, Pak, camkan baik-baik. Semua orang-orang beriman dahulu takut dengan akhir, Pak. Maka mereka mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah, ini seorang tabi'in. Beliau menceritakan, aku bertemu 30 orang sahabat Nabi SAW. 30 orang, Pak. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. 30 orang, lebih. Kata beliau, semuanya khawatir tertimpa munafik. Semuanya khawatir terhadap akhir dari amalannya. Bapak tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang langsung dapat rekomendasi, kata Nabi, Umar fil jannah. Gitu kan? Bahkan ketika berada di atas Uhud, Uhud bergetar. Kata Nabi, ya Uhud, wahai Uhud, diam. Di atasmu ada seorang Nabi. Ya, wasiddiqin. Dan Nabi mengatakan tentang Umar dan Uthman dan 2 orang syuhada. Karena mereka akan wafat mati syahid. Itu jelas tuh rekomendasinya. Bahkan ilmunya Umar bin Khattab tidak diragukan lagi, Pak. Nabi SAW pernah mengatakan, aku pernah bermimpi. Lalu aku diberikan segelas susu. Maka aku minum susu itu sampai aku merasakan kenyangnya di ujung jari jemariku. Allahu Akbar. Lalu kata Nabi SAW, susu itu masih tersisa dan aku berikan kepada Umar. Nah. Tapi Pak, Umar bin Khattab di zaman ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau pernah melihat ada seorang wafat. Ya, ada jenazah. Ketika mau mensolatkan jenazah tersebut, tiba-tiba sahabat Hudzaifah ibnul Yaman mundur, gak mau nyolatin. Maka Umar langsung sedih dan Umar langsung engah. Kenapa Pak? Karena Hudzaifah ibnul Yaman adalah sahabatus sir, sahabat yang mengantongi rahasia-rahasia dari Nabi SAW. Salah satunya list daftar nama orang-orang munafik. Maka kalau Hudzaifah mundur, nah ini berarti pertanda nih yang wafat munafik. Hudzaifah nggak mau sholatin, Umar mundur. Maka Umar datang, wahai Hudzaifah, aku mau nanya. Aku takut nih, kamu nggak nyolatin aku. Aku nanya jujur deh, namaku ada nggak di daftar nama orang-orang munafik? Allahu Akbar, ini Umar Pak. Umar nanya yang demikian Pak. Takut dia Pak.
Allahu Akbar. Maka seseorang mukmin hendaknya hidup hatinya dan dia senantiasa takut kalau dirinya tertimpa kemunafikan. Takut ujung dari amalnya keburukan. Jangan merasa diri besar. Jangan merasa diri, oh tenang Ustaz, Ana tiap hari baca Al-Quran. One day, one juz. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, rahimallahu ta'ala, ingat Pak. Beliau meriwayatkan dari jalur yang sahih. Kata beliau, Nabi SAW mengatakan, di umatku ini yang paling banyak orang munafiknya dari golongan Al-Qura, para pembaca Al-Qur'annya. Stop. Kenapa Pak? Dia tahu Al-Qur'an, dia paham Al-Qur'an, dia ngerti bahasa Arab, dijual. Jualan agama. Menjadi da'i untuk cari fulus, cari amplop. Jadi ma'isyah. Ini siapa yang ngajarin begini? Dahulu para sahabat Nabi bekerja. Berdagang. Dakwah ya dakwah. Ma'isyah berdagang antum. Dan para Nabi berdagang. Al-Imam Abu Hanifah berdagang Pak. Ya. Tapi apa yang hari ini terjadi? Agama dijadikan bahan untuk mencari ma'isyah. Apa yang terjadi akhirnya? Pesan yang hak tidak sampai kepada umat. Bahkan diputar-balikan, bahkan dicampur, dan Allah telah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campur adukan yang hak dan yang batil. Ya. Maka lihat Umar bin Khattab khawatir, Pak. Umar bin Khattab khawatir padahal telah dijamin akan masuk surga. Sufyan Ats-Tsauri, ya rahimallahu taala. Apa gelarnya Sufyan Ats-Tsauri ini, Pak? Amirul Mu'minin fil hadis. Di kepalanya ada lebih dari 1 juta sanad hadis. Nah, bukan 10, bukan arba'in, 42 hadis, Pak. 1 juta lebih sanad hadis. Jadi kalau kita duduk di majelis Sufyan Ats-Tsauri, itu bacain sanadnya aja udah panjang, Pak. Haddatsana wa akhbarana. Baru nanti matannya disebutkan. Ya. Dan itu ada 1 juta lebih. Itu gelarnya Amirul Mu'minin fil hadis. Beliau bagaimana? Kata beliau sangat khawatir, sangat gelisah dengan amalan yang mereka, artinya yang beliau khawatir kesudahannya. Beliau khawatir tertimpa su'ul khatimah. Beliau khawatir imannya dicabut di penghujung hidupnya. Pak, bukankah di zaman kita ini coba ada orang sudah kuliah S3 di Ummul Qura, Pak? Kurang apa lagi, Pak? Ummul Qura di Mekkah Al-Mukarramah, S3, Pak, doktor, Pak. Bahkan ketika nulis disertasinya menguliti habis-habisan Syiah Rafidhah. Hari ini jadi dosen terbangnya Rafidhah. Hari ini jadi pembuka acaranya acara-acara Rafidhah. Allah musta'an. Maka jangan menganggap, oh tenang, saya sudah belajar Ustaz, saya hafal ini, saya hafal. Minta pertolongan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Maka mereka dahulu mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Ya. Dan lihat Pak, salah satu doa yang paling bagus, doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau bayangkan segitu panjangnya perjalanannya, dibuang sama saudaranya, lalu jadi budak, lalu baru enak sedikit, lalu difitnah lagi, masuk penjara lagi, kan gitu. Tapi di ujung hidupnya Pak, apa doanya Nabi Yusuf dalam surah Yusuf? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku menjadi seorang muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang salih. Allahu Akbar. Lihat, ini doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Kurang apa? Beliau Nabi. Tapi tidak kepedean, Pak. Minta kepada Allah. Ya. Minta kepada Allah tabaraka ta'ala. Ya. Maka kita bisa lihat dalam surah Yusuf ayat 101 ya. Nabi Yusuf berdoa agar beliau diwafatkan di atas Islam. Ya. Lihat doanya tukang sihir Fir'aun yang telah bertobat. Ini tukang sihir, Pak. Seumur hidupnya tukang sihir, mengajarkan sihir, bahkan pernah melawan Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah yang punya gelar kalim Allah, pernah berbicara langsung dengan Allah, dilawan, diberikan sihir, tapi di ujungnya dia bertobat. Dia tahu ini
hak apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Maka mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Lihat, dia minta dimatikan, diwafatkan menjadi orang muslim. Menjadi orang muslim. Allahu Akbar. Seumur hidupnya menyihir. Kata para ulama, ini hamba Allah yang paling pendek keislamannya. Tidak pernah sholat, tidak pernah saum, tidak pernah berzakat, tidak pernah berinfak. Bahkan isinya awalnya semuanya isinya apa? Keburukan. Tapi Allah berikan di akhirnya petunjuk dan Allah maha mampu dan Allah maha kuasa. Annallaha kulli syai'in qadir. Maka Allah jadikan dia seorang muslim di akhir hidupnya. Ya. Maka wafatlah ya, dibunuh oleh Fir'aun ya. Baik. Saudaraku sekalian, maka bagaimana agar kita meraih husnul khatimah? Ini yang perlu betul-betul kita pahami. Yang pertama tadi, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa yang tadi Anda sampaikan di awal. Karena kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan, man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup dalam satu pola, Allah akan wafatkan di atas pola itu. Kalau Bapak biasa Pak, dan amal soleh itu ingat Pak ya, bukan hanya di masjid Pak. Bapak menyambung silaturahim, datang ke rumah paman, datang ke rumah bibi, ya, menyenangkan tetangga, ya. Bayangkan Pak, ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah aku punya tetangga, sholatnya biasa-biasa aja ya Rasulullah, enggak puasa sunnah ya Rasulullah, ya. Tapi dia baik sama tetangga, lisannya baik ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah. Orang itu di surga. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Lihat, berbuat baik sama tetangga itu amal salih. Silaturahim amal salih. Membaca Al-Quran amal salih. Membaca hadis amal salih. Duduknya seorang di majelis ilmu amal salih. Maka banyakkanlah hidup kita di antara amal-amal salih, dan Allah akan wafatkan di antara salah satunya. Itu yang kita harapkan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, yakni senantiasa mengingat kematian. Ya. Banyak-banyak ingat kematian. Karena orang yang banyak mengingat kematian, ya, maka dia akan tentunya bersemangat di atas kebaikan. Lihat kata Nabi SAW, akthiru dzikra hazimil ladzat, yakni sering-seringlah engkau mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Orang kalau sering ingat mati Pak, maka dia menjadi hamba Allah yang akyas, yang cerdas. Ketika Nabi ditanya, siapa hamba Allah yang paling cerdas? Yang paling sering mengingat mati, kata Nabi SAW. Dan mempersiapkan kematiannya. Ya. Karena apa? Orang yang sadar akan kematiannya, dia tahu hidup di dunia itu fana. Dan Allah telah katakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Bapak nih yang kerja di sini yang paling top, dulu jabatannya apa saya tanya? Bisa nggak beli satu nih Pondok Kelapa aja deh? Nggak kebeli kan? Mau Bapak ngoyo kerja sampai apa, Pondok Kelapa aja nggak kebeli Pak. Tapi Bapak sholat rakaatain qabla al-fajar, 2 rakaat sebelum sholat fajar, sholat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan Bapak ingat, surga itu yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di hati. Itu ada 100 tingkatan kata Nabi SAW. Dan tingkatan yang paling rendah, orang yang masuk surga terakhir kata Nabi SAW, diberikan seperti dunia dan seisinya ditambah 10 kali lipatnya. Artinya 11 kali dunia Pak. Kira-kira cerdas gak nih orang yang memilih akhirat daripada dunia? Cerdas Pak. Dan kita udah lihat orang-orang, kita mau punya harta berapapun Pak, demi Allah, mentok Pak. Gak ada kenikmatan yang sesungguhnya di dunia ini. Dulu ketika muda, kita bisa makan semuanya ya Pak ya. Semua bisa kita makan, tapi gak punya fulus. Ketika sudah makin matang, mungkin usaha sudah maju, kerjaan makin tinggi, fulus punya. Bisa nggak makan semuanya? Udah nggak bisa. Kata dokter, jangan makan asin kebanyakan Pak. Jangan makan nasi padang lagi. Tunjang dan teman-temannya sudah tidak bisa kita sentuh. Sesekali boleh, tapi nggak boleh lagi kan? Nggak boleh sering-sering kan? Nah,
Makan manis apalagi jangan keseringan, nanti kena diabetes. Kan gitu ya Pak ya. Akhirnya apa? Fulus punya, nggak makan nggak bisa. Jadi semuanya serba salah. Adapun di akhirat nanti Pak, kita dalam keadaan muda. Semua yang kita inginkan ada. Bahkan bidadari-bidadari yang begitu cantik jelitanya, itu semua dipersiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Maka hendaknya seorang memikirkan yang lebih, ya, yang lebih kekal. Ini orang yang cerdas. Ya. Baik, kemudian, wahai saudaraku, ya, yang ketiga yakni bersegeralah bertaubat. Kalau punya dosa Pak, cepat-cepat taubat Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Bapak tahu, taubat adalah amalan yang paling dibenci oleh iblis dan syaitan. Ingat. Kenapa Pak? Karena taubat menggugurkan seluruh proyek syaitan. Ini orang bikin dosa nih. Terus bikin dosa banyak. Ketika dia bertaubat, Allah ampuni semuanya. Padahal syaitan sudah menggiring dia agar masuk ke dalam neraka. Tapi dia bertobat, hapus lagi. Maka disyariatkan kita contohnya zikir pagi atau petang, setidaknya istighfar 100 kali Pak. Astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi SAW mengucapkan itu 100 kali per harinya. Itu yang terikat dengan waktu. Yang tidak terikat dengan waktu dan tempat, maka kita boleh berzikir astaghfirullah sebanyak-banyaknya. Maka kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling beruntung nanti pada hari kiamat yang melihat catatan amalnya banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Antum di jalan daripada komentar, ngeliat motor, ngeliat ini, ngeliat itu. Nggak usah komentar, lebih baik astagfirullah, 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 astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah. Dan kita tidak tahu di mana ampunan Allah itu tuh turun. Maka bertobatlah kepada Allah. Dan Allah minta kita bersegera. Ya, kata Allah apa? Wasari'u ila maghfirah. Allah suruh kita bersegera kepada ampunannya. Jangan lama-lama karena syaitan memang apa senjata syaitan Pak? At-taswif. Apa taswif? Nanti. Nah ini Pak. Syaitan itu paling luar biasa. Selalu mengatakan nanti. Antum mau baca Quran contohnya. Nanti aja. Habis zuhur. Habis zuhur nanti aja. Habis asar. Habis asar nanti lagi. Habis maghrib. Habis maghrib nanti aja menjelang tidur. Tiba-tiba antum sudah tidur, lewat lagi. Mau silaturahim, besok mau ke rumah kakak nih. Ya, mumpung hari Ahad sebentar lah datang ke rumah kakak. Nanti aja, nanti lagi. Akhirnya sampai setahun baru ke rumah kakak. Berapa banyak anak-anak durhaka saya katakan. Lupa tidak mendatangi rumah kedua orang tuanya karena sibuk dengan dunia. Allahu Akbar. Datangi itu orang tua kita. Siapa yang menyenangkan kedua orang tuanya, maka pintu surga terdekat, kata Nabi SAW, itu kedua orang tuanya. Ya. Tapi setan selalu mengatakan apa? Nanti. Ya. Nanti, sampai ajal menjemput. Maka bersegeralah kita untuk mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kemudian memperbanyak amal salih yang dirahasiakan. Jadi kalau beramal salih Pak, banyak-banyak dirahasiakan. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, lihat, perhatikan Pak hadis ini Pak. Kata Nabi, inna rajula la ya'malu amalan jannati fima yabdu linnasi wa huwa min ahlin nar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang benar-benar melakukan amalan surga menurut yang nampak bagi manusia. Tadi dijelaskan oleh Bapak Ketua kita. Jaraknya seperti tinggal satu jengkal, satu hasta. Ya. Padahal dia termasuk penghuni neraka. Kenapa Pak? Itu tafsiran dari hadis itu para ulama menukil karena dia tidak ikhlas. Nah ini Pak. Ya. Hari ini Pak banyak orang beramal suka ria. Yang penting apa kata orang. Ya. Dikit-dikit posting. Malam-malam, riaknya zaman sekarang kreatif Pak. Malam-malam jam 3 bikin status foto langit. Komentar temannya. Ahi gak tidur antum? Alhamdulillah habis tahajud Ahi. Sudah 30 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Ya. Besok kan hari Senin nih, Isnin. Ya.
Nanti ada yang nanya, antum lagi saum? Sebetulnya juga nggak usah bohong, tinggal bilang iya atau tidak cukup. Tapi kan ditambah, iya kan ini hari Senin. Wah, agar manusia tahu dia biasa puasa Senin, Kamis. Allahu Akbar. Maka apa yang terjadi Pak? Allah Maha tahu. Dan riya itu sangat tipis. Makanya Yusuf bin Athbat rahimallahu ta'ala apa yang mengatakan, rasanya hampir-hampir aku mengatakan amalku riya semuanya. Sampai begitu beliau. Sulit sekali. Dan syaitan Pak, setiap kali kita berusaha meluruskan niat kita, dia akan membawa proposal yang berbeda. Agar kita meng-approve proposal dia. Terjadilah di situ jatuh kepada riya. Dan riya ini Pak, termasuk syirik asghar. Dan Bapak harus saya ingatkan, yang pertama kali menggunting pita, meresmikan neraka jahanam Pak, kira-kira siapa menurut Bapak? Emang Bapak pikir koruptor yang kita hujat, yang di demo terus itu? Bukan. Penzina, bukan. Pembunuh, bukan. Orang-orang yang riya yang pertama kali masuk ke neraka. Bukankah dalam hadis yang sahih dibawakan, kata Nabi SAW, didatangkan ada seseorang, alim dia, qari dia, kalau berbicara, kalau menjadi qari, membuat manusia menangis. Lalu Allah perlihatkan kebaikan-kebaikannya. Lalu Allah tanya, untuk siapa engkau berbuat ini wahai hambaku? Maka si hamba mengatakan, untukmu ya Rabb. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Bukankah engkau melakukan itu agar engkau dibilang alim? Agar engkau dikatakan qari? Waqad qil, dan engkau mendapati gelar itu sempurna di dunia. Hari ini seret dia ke neraka. Yang kedua, orang yang mati syahid, tampaknya dalam manusia. Dibawakan, dilihatkan nama Allah kebaikan-kebaikannya. Untuk siapa engkau berbuat ini wahai hambaku? Untukmu ya Rabb. Kadzabta, engkau dusta kata Allah. Engkau melakukan itu agar engkau dipanggil mujahid, agar engkau dikatakan pemberani. Waqad qil, dan engkau sempurna mendapat itu di dunia. Artinya kalau dia jihad nih Pak, dia di saf terdepan nih Pak. Tapi dia nggak bisa memaintain hatinya, maka dilemparkan. Ya. Begitu pula yang ketiga, orang yang berderma. Wow, luar biasa. Tapi ternyata selalu posting-postingan supaya manusia tahu kalau dia suka berderma. Maka kata Allah, waqad qil, dan engkau telah mendapati gelar itu sempurna dermawan di dunia, maka dilemparkan ke dalam neraka. Dan perlu antum ketahui ya akhi, iblis laknatullah itu dahulu beribadah di Baitul Ma'mur 18.000 tahun kata Abdullah bin Abbas. Antum di sini yang pernah haji 18 kali mana? Anda nggak pakai ribunya, nggak usah. 18 kali aja deh. Ada yang pernah haji 18 kali? Umroh deh 18 kali deh. Kalau nggak haji umroh deh. Wah tawadu semua nih, nggak ada yang ngaku. Ya. Anda hanya ingatkan, iblis 18.000 tahun beribadah di Baitul Ma'mur, tapi nggak bisa maintain amalan hatinya. Apa yang terjadi? Beliau akhirnya hari ini dilaknat dan dimasukkan ke dalam neraka nanti, ya, dan menjadi pemimpin orang-orang kafir. Allahu Akbar. Ya. Maka kita ketika beramal Pak, perbanyak amalan itu disembunyikan sebisa mungkin. Ya, nggak usah cerita-cerita, ya, nggak usah ingin show off, nggak perlu orang tahu siapa kita, nggak perlu. Yang penting Allah. Apa kata Allah? Dan demi Allah Pak, Allah punya sifat as-sittir. Apa as-sittir? Menutupi Pak, aib kita. Bapak-bapak ini, seandainya aibnya dibuka oleh ibu-ibu di belakang, istri-istrinya tahu, dari mulai balik sampai hari ini Pak, demi Allah Bapak gak akan ada lagi harga dirinya. Hanya saja Allah tutup tuh aib Bapak, betul gak? Ditutup sama Allah. Begitu pula ibu-ibu sama, karena Allah tutup. Kalau seandainya Bapak tahu kelakuan ibu-ibu dari mulai balik, ilfil Pak. Tapi Allah tutup aib hambanya. Ya, maka jangan merasa diri besar. Oleh karena itu ketika beramal pun banyak kita diam saja, nggak usah banyak cerita. Lihat Pak, yakni Uwais Al-Qarni, ya, seafdal-afdalnya tabi'in Pak. Beliau mengalahkan Sa'id bin Musayyab. Bapak tahu siapa Sa'id bin Musayyab? Orang yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah 40 tahun Pak. Muridnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. 40 tahun nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah loh Pak. Bukan 40 hari Pak, 40 tahun. Dan 30 tahunnya sudah ada di masjid sebelum azan berkumandang. Itu Sa'id bin Musayyab.
Tapi Pak, dikalahkan oleh seorang Uwais Al-Qarni. Karena keluar dari sabda Nabi SAW, afdalut tabi'in Uwais Al-Qarni. Bahkan Nabi merekomendasikan kepada Umar, wahai Umar, kalau engkau nanti bertemu seorang yang bernama Uwais dari Qaran, mintalah istighfar darinya. Karena istighfarnya makbul. Apa yang terjadi Pak? Di zaman Umar tiap musim haji cari-cari sampai ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Akhirnya dia katakan, saya minta diistighfarkan. Karena ini rekomendasi dari Nabi. Tetangganya dengar Pak, tetangganya Uwais Al-Qarni. Ini tetangganya suka mengolok-olok Uwais Al-Qarni. Ketika dia tahu keutamaan Uwais Al-Qarni, akhirnya dia datang kepada Uwais Al-Qarni, dia minta maaf, lalu dia katakan, tolong dong istighfarin ana juga. Kalau kita gimana Pak hari ini Pak? Dapat rekomendasi dari Nabi, wah bikin praktek Pak. Nah ini, jualan air Pak nanti Pak. Apa yang terjadi pada Uwais Al-Qarni? Tidak demikian. Kata Uwais Al-Qarni kepada orang itu yang mengolok-oloknya, aku tidak akan lakukan kecuali dengan 2 syarat. Apa syaratnya? Pertama, jangan olok-olok aku lagi. Karena aku gak mau punya urusan di akhirat kelak. Karena bersihnya hatinya Uwais. Yang kedua, apa kata Uwais Al-Qarni Pak? Jangan bilang siapa-siapa. Kalau istighfarku makbul. Allahu Akbar. Bukan buka praktek, jangan bilang siapa-siapa. Janji, jangan bilang siapa-siapa. Aku akan istighfar untukmu. Dan setelah itu keesokan harinya Pak, Uwais telah menghilang. Dan tidak pernah tampak lagi. Karena dia takut. Dia khawatir terhadap amalan hatinya. Lihat Pak. Ini orang-orang yang direkomendasikan oleh Nabi SAW. Ya. Maka jangan sampai kita Pak, sibuk selalu agar ingin manusia tahu. Sibuk apa kata manusia, sibuklah apa kata Allah. Biar manusia nggak memandang kita, nggak ada masalah Pak. Yang penting bagaimana Allah memandang kita. Ya. Maka yang kelima Pak, yakni tadi banyak-banyak berdoa agar kita dapat husnul khatimah. Dan doa tadi yang dicontohkan, ya, yang mendapat rekomendasi, salah satunya doa Nabi Yusuf alaihissalam, yakni kita minta kepada Allah, tawafani musliman walhiqni bis salihin. Wafatkan aku ya Rabb dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang salih. Dan juga para ulama menjelaskan hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW mengatakan kepada Anas, wahai Anas perbanyak kata Nabi. Apa itu? Jadi doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati ini di atas agama ini. Maka Anas mengatakan, ya Rasulullah, atakhafu alaina? Apa engkau khawatir kepada kami ya Rasulullah? Kepada para sahabat tuh yang dapat gelar apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Nabi apa? Naam, iya. Kalau Nabi khawatir kepada Anas bin Malik, yang bahkan pernah menjadi pembantu Nabi 10 tahun lamanya di rumah beliau, kita lebih dikhawatirkan Pak. Kita jauh lebih dikhawatirkan. Maka banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Perbanyak doa ini. Coba kita satu hari berapa banyak doa ini. Kadang-kadang kepedean. Harusnya banyak doa ini. Ya. Ketika kita setelah zikir sujud, banyak yang tambahin doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ketika di jalan banyak berdoa yang demikian. Antara azan dan iqamah berdoa yang demikian agar Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah, ya. Taib, ya, inilah mungkin yang bisa Anda sampaikan. Tentunya banyak sekali ya, keterangan dari para ulama, ya, yang bisa kita ambil hikmahnya. Namun yang jelas Pak, sebagai penutup, hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tergantung prasangka hambanya. Maka siapa yang berprasangka baik kepada Allah, maka dia mendapati Allah sebagaimana prasangkanya. Maka siapa yang sudah nanti berada di penghujung usianya, ingat selalu berprasangka baik kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, dia berprasangka baik kepada Allah dengan banyak kebaikan dan dia terus berdoa kepada Allah. Jadi berprasangka baik itu dengan amalan Pak, dengan amalan solih dan terus usaha yang semaksimal mungkin. Maka Allah akan didapati oleh hamba-hambanya dalam keadaan sebaik-baik harapan, ya, sebaik-baik harapan. Baik, ana rasa ini yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktu juga yang harus memisahkan.
Ya, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, ya. Baik, saudaraku sekalian, saya kembalikan ya kepada pembawa acara, ya. Dan untuk doa penutup, ya, kita serahkan kepada orang tua kita, ya, Bapak Ketua, yang tentunya ya orang tua kita yang insya Allah beliau jauh lebih baik daripada ana. Ya, amin. Baik, betul. Baik, syukur atas materi yang disampaikan. Bapak Ibu mungkin dibuka 1 sampai 2 pertanyaan karena masalah waktu juga. Tafadhol, ada yang ingin ditanyakan? Dari Bapak-bapak 1, mungkin dari Ibu-ibu 1. Ada Bapak? Alhamdulillah sudah paham semua. Kalau tidak ada, berarti kita tutup dengan doa. Dari Ustaz, mungkin ke Ustaz. Marilah kita sama-sama menutup kajian kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalli wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanatan anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang akan menjauhkan kami dari perbuatan maksiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah pada kami ketaatan kepadamu yang akan menghantarkan kami kepada surgamu. Allahumma habib ilainal iman wa zainu fi qulubina wa karihna kufra wal fusuq wal isyan waj'alna rasyidin. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan hati kami mencintai keimanan. Jadikan keimanan mengisi seluruh lubuk hati kami. Jadikanlah kami benci kekufuran, membenci perbuatan dosa, dan jadikan kami orang-orang mendapat petunjuk-Mu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amal yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah pada kami kemampuan untuk senantiasa mengingat-Mu. Karuniakanlah pada kami kemampuan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kemampuan agar kami dapat beribadah kepadamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon mencintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan dalam hati kami cinta terhadap segala amal perbuatan yang akan menghantarkan kami kepada cintamu. Rabbil habib hukma wa hakni bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpullah kami dengan orang soleh. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafat kami bersama orang yang berbuat baik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sampai pada penghujung yaitu penutupan. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah